Baik, perkenalkan nama saya Sumarni, jurusan Ekonomi Syariah, semester 6 di Institut Parahikmah Indonesia. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai resiko, kondisi ketidakpastian, dan enterprise risk management. Resiko dan ketidakpastian. Resiko itu merupakan suatu kata yang sudah kita dengar hampir tiap hari. Biasanya tersebut merupakan konotasi yang bersifat negatif, sesuatu yang kita tidak sukai, sesuatu yang ingin kita hindari. Resiko itu bisa kita definisikan sebagai suatu peristiwa atau kejadian yang bersifat merugikan. Kenapa resiko itu muncul? Karena adanya ketidakpastian. Secara praktis, kita bisa memahami ketidakpastian itu, misalnya hari ini hujan, bisa saja hari ini tidak hujan. Nah, contoh lainnya itu ketika kita ingin melakukan investasi, ketika harga naik, bisa saja kita memperoleh keuntungan, tetapi jika harga turun, bisa saja kita mengalami kerugian. Nah, yang kedua, tipe-tipe resiko. Resiko itu beragam jenisnya. Contohnya fluktuasi, kebakaran, kebanjiran, perubahan tingkat bunga, dan lain-lain. Jadi resiko itu dibagi menjadi dua, yaitu resiko pure atau resiko murni. Yaitu resiko yang kemungkinannya terjadi kerugian dan kemungkinan tidak terjadi keuntungan. Misalnya terjadi kebakaran, kebanjiran, dan lain-lain. Yang kedua, risiko spekulatif, di mana kemungkinan terjadi kerugian dan di sisi lain diharapkan juga terjadinya keuntungan. Misalnya itu tadi contohnya, ketika kita membeli saham atau menanam saham di suatu perusahaan, jika harga sedang naik, diharapkan kita memperoleh keuntungan, tetapi jika harga sedang turun, ya di sisi lain juga terjadi yang namanya kerugian. Pure dan spekulatif itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu resiko statis dan dinamis, di mana resiko statis itu resiko yang muncul dalam kondisi keseimbangan tertentu. Misalnya contohnya seseorang yang terkena petir. Nah, itu kan bukan pengaruh, tetapi itu merupakan risiko yang terjadi karena karena cuaca alam. Nah, selanjutnya enterprise risk management. Makhluk hidup secara natural tentunya akan mengantisipasi dan mengelola risiko dengan baik. Misalnya, ketika kita ingin melakukan perjalanan jauh dan kita menggunakan kendaraan sepeda mobil, tentunya kita akan mengendarainya dengan waspada dan berhati-hati untuk mengurangi yang namanya untuk mencegah yang namanya risiko kecelakaan. Nah, manajemen risiko itu sendiri merupakan suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan secara komprehensif untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan. Adapun tujuan dari manajemen risiko itu sendiri adalah untuk menciptakan suatu sistem atau mekanisme dalam organisasi sehingga risiko yang sifatnya merugikan dalam suatu organisasi itu bisa dikelola dengan baik dan bisa diantisipasi sehingga mampu menciptakan atau mampu meningkatkan nilai suatu perusahaan.